Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Pratiwi Purba, NIM 2025172027 LPTK Universitas PGRI Palembang, bidang studi Bahasa Indonesia. Pada hari Senin 14 Juli 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Arisala Lubuk Linggau pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks iklan sarana komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bisyukran. Ahlan wa sahlan. Ahlan bisyukran. Kaifalukum? Biwair, alhamdulillah. How are you today? I'm fine and you? I'm fine. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah sarapan berarti tidak ada alasan kita untuk malas belajar. Baiklah, sebelum memulai materi kita kali ini, lebih baik kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Nasuhada. Kepada Nasuhada dipersilakan. Amin. Baiklah, apakah semuanya hadir? Ada yang tidak masuk? Tidak. Untuk Taza akan mengecek terlebih dahulu. Aisyah, Hadirah. Atira, Hadirah. Syafika, Karisa, Sirin, Hadirah. Silvina, Nabila, Eksta, Dias, Neskia, Hadirah. Fatih, Nasuhada, Alga, Fajri, Kadapi. Alhamdulillah semuanya hadir dengan keadaan sehat walafiat. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semua? Hafal. Kita mulai ya. Semuanya harap berdiri. Siap? Siap. Dapat jadilah aturan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila desa ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Dah, sebelum memulai pembelajaran, kita menentukan dulu kesepakatan di dalam kelas. Paham? Paham. Yang pertama, tidak boleh izin saat jam pelajaran. Jadi, saat jam pelajaran kalian harus benar-benar di dalam kelas.
Kalau mau ke WC ditahan terlebih dahulu, jangan ribut. Tidak ada yang tidur saat jam pelajaran. Kalau mau minum harus izin terlebih dahulu. Apalagi membawa alat tulis sendiri. Oke? Sebelum mulai pembelajaran, kita akan ice breaking terlebih dahulu untuk lebih semangat lagi, karena ibu lihat kalian sudah lesu-lesu. Tahu ice breaking tepuk semangat? Tahu? Tahu? Ayo kita mulai ice breaking tepuk semangat. Kalau siap, kita mulai materi kita pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa? Teks observasi. Sebelum masuk ke materi ini kita ngulas lagi. Teks observasi. Apa itu teks observasi? Ayo, ada yang tahu? Pintar. Jadi teks observasi itu kita diminta mengamati suatu peristiwa. Bukan hanya peristiwa, tetapi benda-benda sekitar kita atau kejadian. Seperti sekarang ada apa? Kemarin tuh ada banjir, kita amati, kita observasi. Perhatikan gambar ini. Tadi paham kan mana iklan, slogan, dan poster? Coba diperhatikan. Yang gambar teh botol itu termasuk jenis apa? Apakah termasuk jenis apa? Iklan. Pintar, itu termasuk jenis iklan. Selanjutnya, ayo pakai masker. Itu termasuk apa? Poster atau slogan? Coba bandingin. Apa? Itu termasuk slogan. Kenapa slogan? Karena dia mengajak kita untuk memakai masker. Yang tadi iklan, ini iklan tentang apa? Tentang minuman. Berarti dia itu menawarkan atau gimana? Menawarkan sebuah produk untuk kita minum atau kita beli. Nah, yang terakhir itu termasuk apa? Termasuk poster. Kenapa poster? Kenapa? Coba perhatikan. Poster. Bedanya dengan iklan tadi ya, dengan slogan. Coba perhatikan. Poster. Apa itu? Kenapa poster? Karena dia tuh berisi kata-kata yang ada gambarnya. Di sini dia meminta kita untuk lindungi diri dan keluarga dengan vaksin COVID-19. Coba waktu COVID kemarin, kalian lihat di jalanan itu banyak tidak poster itu? Banyak tidak poster itu? Pasti banyak poster vaksin COVID-19. Paham? Jadi setelah melihat ketiga contoh ini, gambar ini, sudah tergambarkan belum apa sih iklan? Apa sih poster? Apa sih slogan? Sudah tergambarkan belum? Sudah tergambarkan. Oke, kalau sudah tergambarkan, kita masuk ke pengertian iklan, slogan, dan poster. Nah, apa yang kalian ketahui tentang iklan? Iklan, apa iklan? Coba yang tahu boleh angkat tangan. Sebelum kita masuk ke itu iklan, ayo. Iklan. Iklan apa iklan? Ayo, yang tahu boleh angkat tangan. Bisa lihat di bukunya, jangan ribut. Iklan yang iklan. Pacri, apa Pacri? Iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk halayak untuk menggunakan atau memakai produk yang ditawarkan dalam iklan.
Kata kakak Fajri, iklan itu dia membujuk khalayak untuk tertarik dengan hal yang ditawarkan. Benar tidak? Benar tidak? Benar. Ada yang lain? Ayo pendapat lain sama semua? Benar kata Fajri. Jadi iklan itu adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Khalayak itu siapa? Khalayak. Siapa khalayak tuh? Khalayak apa? Pembeli. Pembeli itu siapa pembeli itu? Masyarakat. Jadi yang kita bujuk itu yaitu masyarakat. Nah, itulah iklan tadi tuh. Kita bujuk, kita buat semenarik mungkin agar masyarakat yang melihat iklan kita itu tertarik dengan menggunakan produk yang kita tawarkan. Paham? Nah, kalau kita buat iklan tuh harus gimana? Kalau kalian tuh biasanya nonton televisi, ada iklan. Iklannya yang gimana yang menarik bagi kalian? Yang apa? Gambarnya harus gimana? Pintar, gambarnya itu harus menarik. Selain gambar, kalau ikan wafer, coklatnya melumer-lumer, nanti kata-katanya harus yang berlebihan. Jadi kalau kalian nih nanti suatu saat jadi desain kan, membuat sebuah iklan itu tuh kalian harus berlebihan menggunakan kata-katanya. Seperti iklan Geri Salut tuh, dia ada bilang coklatnya berlimpah-limpah. Kenyataannya berlimpah-limpah tidak? Tidak berlimpah-limpah. Kalau kalian lihat iklan itu, tertarik tidak membelinya? Pasti tertarik karena kita termakan bujuk rayu iklan. Paham? Nah, jadi iklan itu membujuk khalayak untuk menggunakan atau memakai produk yang ditawarkan dalam iklan. Umumnya iklan itu biasa disampaikan di mana? Di media massa. Kalau dulu tuh kita menggunakan media massa. Media massa itu seperti apa? Televisi, radio, surat. Nah, kalau dulu kita pasti menggunakan televisi, radio, surat, kabar. Kalau radio ini berarti berbentuk audio. Kalau televisi ini menggunakan apa? Audio visual. Kenapa televisi audio visual? Karena audio itu bisa didengar dan visual bisa dilihat. Kalau radio bisa tidak kita lihatnya? Tidak bisa. Jadi radio itu hanya didengar. Surat kabar di visual. Karena dia hanya kita bisa lihatan. Tetapi zaman sekarang, zaman semakin maju, ada perkembangan zaman. Apa kita menggunakan apa sekarang? Media sosial. Nah, orang-orang banyak meninggalkan surat kabar, radio, dan televisi, beralih ke media sosial. Contohnya yang sering ada iklan di mana saja? YouTube, Facebook, TikTok. Nah, ini banyak orang-orang menggunakan media sosial ini untuk menarik pembeli. Seperti sekarang ada influencer, jadi orang mengirim barangnya, nanti orang yang menjualnya dengan cara mengiklankan semenarik mungkin. Seperti kalian pasti sering termakan bujuk rayuan tiktoker kan.
Nah, pasti kalian akan membelinya. Seperti apa kemarin tuh? Boneka viral, coklat viral karena omongan-omongannya. Jadi kalian tertarik untuk membeli. Sampai sini paham pengertian iklan? Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita akan ice breaking, konsentrasi ya. Kalau Taza kita konsentrasi ya, kalau Taza bilang seperti ini. Kalau Taza bilang botak, berarti kalian megang ke kepala. Kalau Taza bilang batuk, megangnya tutup mulut. Kalau bilang baju, megangnya baju. Paham? Coba, botak pegang batuk, baju, paham? Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baju. Kepala. Batuk. Botak. Baju. Baju. Botak. Botak. Batuk. Batuk. Baju. Baju, baju, botak. Batuk. Baju. Dan alhamdulillah semuanya konsentrasi. Beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Ngantuk? Tidak? Sudah konsen kan? Sudah konsen? Masih siap lanjut ke materi? Paham? Jadi yang tadi kita ulas lagi. Ada berapa materi kita pelajari tadi? Ada apa yang pertama? Pengertian dari apa? Selanjutnya setelah pengertian iklan ada apa lagi? Tujuan apa Pati? Tujuan dari iklan. Setelah tujuan iklan ada apa ini? Ada berapa jenis iklan? Pertama. Kedua. Ketiga. Kalau yang memberitahukan tentang kabar berduka cita itu termasuk iklan apa? Pemberi. Kalau yang menawarkan suatu produk, layanan masyarakat. Produk kalau layanan masyarakat kan nggak fokus produk. Kalau produk berarti penawaran. Ayo fokus. Kalau menawarkan produk berarti apa? Penawaran. Kalau yang layanan masyarakat itu termasuk iklan layanan masyarakat. Bisa membedakannya? Bisa membedakannya? Bisa. Selanjutnya ada apa di sini? Poster itu apa? Karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar bentuk atau kombinasi antara keduanya. Kata Eksta itu tuh karya seni. Coba Syafika. Apa Syafika? Apa? Syafika. Ayo. Poster. Kata Eksta tadi kan karya seni desain grafis. Kalau Syafika apakah sama? Sama. Coba dibaca dulu. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar dan huruf atau kombinasi antara keduanya di atas kertas berukuran besar atau kecil. Nah, berarti poster itu dia tuh merupakan karya seni, desain. Berarti kita tuh buatnya tuh bukan asalan karena ini biasanya dilihatnya itu di mana saja kalau poster?
Di pinggir jalan, otomatis yang melihatnya semua mata atau semua orang. Seperti ada di apa tuh? Di billboard tuh yang kalau kalian lewat jalan mau ke JM itu kan ada yang tengah-tengah tuh kan. Itu poster apa? Klinik kecantikan bening. Nah itu tuh pasti yang menggunakannya tuh harus orang yang menggunakan desain tinggian. Terus ada kombinasinya. Biasanya poster itu berukuran besar atau kalau di pinggir jalan itu besar atau kecil? Besar. Pasti besar. Seperti di SDIQ itu, SD itu dia tuh pasti menampilkan poster apa? Poster penerimaan peserta didik baru, paham? Tetapi perlu, baiklah kalau paham semua, berarti materi kita hari ini berkaitan dengan apa saja tadi? Paham kan? Untuk meningkatkan kepahaman kalian, kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Di sini banyak sekali tugasnya. Sebelum masuk membagikan materinya, kita akan bagi kelompok. Kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1 yang cowok kelompok 1. Ini kelompok 2 dan yang terakhir kelompok 3. Kelompok 3. Paham kelompoknya? Kelompok 1 yang mana? Angkat tangan. Yang cowok kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3. Paham? Paham. Sebelum saya menjelaskannya, bagi dulu LKP. Sudah dapat semua? Nah, di sini ada LKPD. Nah, di situ kerjakan bentuk kelompoknya kan? Di sini ada contoh iklan, slogan sama poster. Kalian diminta mencari makna dari apa itu iklan, slogan, dan poster. Setelah kalian mengerjakan, nanti salah satu dari anggota kelompoknya wajib mempresentasikannya. Nanti kelompok lain akan merespon. Apakah setuju? Perhatikan dulu sini. Kelompok lain merespon apakah setuju dengan tanggapan temannya atau tidak. Paham? Paham? Paham. Nanti yang memilih, nanti kalian boleh mempresentasinya hanya beberapa saja. Sudah? Kalau paham, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi sebelum mengerjakan LKPD? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan mengerjakan. Ayo, siapa yang nulisnya? Harus mengerjakan semuanya, tidak ada yang jadi benalu di antara teman-temannya. Ayo, di situ ada baca petunjuknya. Setiap kelompok bertugas membaca teks iklan, slogan, dan poster. Nah, yang nomor 1 itu apa? Hal apa yang diiklankan? Iklan apa dia? Dijawab di situ. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Karena ini sangat-sangat mudah. Ayo Pati, berdiskusi, silakan berdiskusi. Kelompok
Kalau kertasnya tidak muat, boleh tulis di itu kertas lembar. Ayo. Jangan takut salah karena kita masih proses pembelajaran. Nanti yang salah akan kita benari bersama-sama. Mana? Dengar dulu, nanti setelah kelompok 1 dia maju, kita memberikannya semangat. Itu gini ya, dengar ya. Tepuk 2 jempol. Prok, prok, prok. 3 kali prok-proknya ya. Tepuk 2 jempol. Prok, prok, prok. Jempol kanan. Prok, prok, prok. Jempol kiri. Prok, prok, prok. 2 jempol. Prok, prok, prok. Kita bilang apa? Hebat ya. Paham? Kita apresiasinya seperti itu. Ayo kelompok 1 silakan maju Pacri. Beri tepuk tangan untuk Pacri. Yang lain perhatikan dan boleh untuk memberi tangkapan kelompok 1. Silakan perhatikan. Yuk buang sampah pada tempatnya. Informasi. Yuk buang sampah pada tempatnya. Pesan. Jangan buang sampah sembarangan dan buanglah sampah pada tempatnya. Poster 17 Agustus 2023. Aku cinta Indonesia merdeka. Informasi. Aku cinta Indonesia merdeka. Pesan. Aku mencintai tanah air. 2 jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. 2 jempol. Hebat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang akan dipresentasikan oleh Kalisa. Kepada Kalisa dipersilakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang ingin menyampaikan presentasi saya tentang slogan. Slogan membaca membuat hidup menjadi lebih mudah. Informasi isi tentang pentingnya keterampilan membaca dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Pesan dengan membaca seseorang akan memperoleh banyak pengetahuan yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah kehidupan. Ngerti? Kalau ngerti kita beri apresiasi untuk kelompok 2. Ayo 1, 2, 3. Tepuk 2 jempol. Prok, prok, semangat. Prok, hebat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi materi kita kali ini yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Kesimpulan yang diambil oleh Kalisa itu sudah sangat benar. Jadi intinya itu iklan, slogan, dan poster itu mempunyai sifat yang sama, itu sama-sama mengajak masyarakat untuk tertarik dengan hal yang kita tawarkan. Paham? Paham? Kalau paham, tugas kita minggu depan yaitu kalian membawa alat pewarna. Oke? Kita akan mencoba untuk membuat iklan, slogan, dan poster. Tetapi bukan ketiga itu, tapi nanti kita akan membaginya satu kelompok, satu tema. Paham? Paham? Jadi tugasnya membawa apa? Warna. Dan kita akan membuat sebuah poster, iklan, dan paham? 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 Dan jadi materi kita selanjutnya apa berarti? Tentang membuat apa? Membuat pintar. Jadi materi kita selanjutnya akan membuat iklan, slogan, dan poster. Baiklah, sampai sini materi kita. Kepada Nasuhada untuk memimpin doa. Yuk, doa setelah belajar. Sekian materi
materi pembelajaran kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di minggu depan dengan membawa tugas yang sudah diberikan. Silakan kembali untuk istirahat ya.